diskusi begitu, nanti mungkin di pertanyaan tanya jawab atau apa nanti bisa direkam begitu supaya bisa disaksikan juga oleh yang tidak bisa ikut perjamuan begitu ya, mungkin Pak Yus. Oke, jadi Bapak Ibu, secara teknis sebenarnya apa yang disampaikan pada malam hari ini sudah diwartakan dalam kebaktian minggu ini ya, tanggal 18 Oktober. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak di dalam kebaktian minggu ini, ya warta jemaat itu memang diletakkan di tengah kebaktian, dan di tengah-tengah kebaktian itu Pak Penatua Yudi Paimin menyampaikan ya, bukan hanya himbauan yang terkait dengan untuk hadir pada saat ini, tapi juga hal-hal yang sebenarnya cukup jelas begitu untuk bagaimana kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Nah, sebenarnya sih judulnya bukan pelaksanaan perjamuan kudus hybrid ya, tapi kalau misalnya ada kata hybrid di situ nanti Bapak Ibu mungkin penasaran ya, jadi saya harus jelaskan dulu begitu. Nah, kenapa sih GKP Bandung melaksanakan perjamuan kudus ya pada saat ini gitu? Mungkin nanti ada yang nanya gitu, ini kan apa nih maksudnya Bu Pendeta gitu? Apakah datang ke gereja padahal lagi pandemi, banyak yang udah sepuh-sepuh ya, tadi ada banyak julukan-julukan ya untuk lansia yang sudah dibuat jadi jokes ya tadi begitu. Nah, kan kalau usia-usia seperti ini rada riskan bisa ke gereja, maksudnya apa perjamuan kudus di era pandemi. Nah, memang ini berdasarkan pada Konven Pendeta GKP pada tanggal 28 sampai 30 September 2020 kemarin. Gitu. Jadi Konven Pendeta GKP itu menghasilkan perumusan dari berbagai bentuk respon gereja di masa pandemi ini. Secara khusus terkait dengan pelaksanaan sakramen, ya karena GKP mengakui 2 sakramen begitu, sakramen baptisan kudus anak dan juga sakramen perjamuan kudus, dan kebaktian penabisan bersama dengan kebaktian khusus lain ya, begitu seperti emeritasi, penabisan dan lain-lain. Nah, terkait dengan begitu banyaknya agenda sinodal, kami membicarakan gimana nih respon GKP begitu di masa pandemi ini gitu. Apakah kita bisa enggak melaksanakan perjamuan kudus dan baptisan dan yang lain-lain begitu, dan keputusannya bisa begitu. Tetapi memang ada beberapa hal yang memerlukan penyesuaian, dan salah satu acuan yang utama yang memang kami sepakati bersama adalah bahwa semua bentuk pelayanan sakramen dan juga kebaktian-kebaktian khusus yang dilaksanakan oleh Gereja Kristen Pasundan ya, oleh 59 jemaat dan juga pos-pos, harus mempertimbangkan aspek utamanya yaitu kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Karena itu, pelayanan perjamuan kudus saat ini, kali ini, begitu dilaksanakannya juga sebenarnya secara khusus di kondisi pandemik. Gitu. Jadi kalau Kang Yus bisa terus lagi ke bawah. Nah, ini dalam kondisi bahwa kita sadar ada pembatasan pastinya, begitu ya, anggota jemaat tidak memungkinkan hadir dalam gedung karena ada skala prioritas, kondisi-kondisi komorbid dan yang lain sebagainya. Kemudian ini khusus, artinya khusus apa? Ya tidak akan diberlakukan kalau pandeminya selesai gitu, atau tidak ada bencana gitu. Jadi kalau misalnya nanti ya doa kita kan begitu ya, selesai semuanya begitu, atau ya kalaupun kita harus beradaptasi misalnya dengan COVID dan lain sebagainya, tapi sudah lebih aman begitu ya untuk ke gereja sehingga bisa ragawi. Nah, ini mungkin tidak diberlakukan lagi begitu. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Gereja Kristen Pasundan memahami bahwa oh iya ya, momen sakramen tetap kita bisa lakukan begitu. Karena sakramen kan sebenarnya salah satu panggilan eklesiologis ya, panggilan bergereja yang memang dibutuhkan ya oleh gereja begitu. Bapak-bapak gereja kita mengakui bahwa sakramen itu adalah sesuatu yang seperti menjadi sebuah yang khasiatnya begitu, yang efeknya itu adalah memperkuat iman kita, memperkuat kebersamaan kita begitu, sehingga kita merasakan ada banyak hal yang indah yang kita bisa dapatkan di dalam sakramen, gitu, khususnya perjamuan kudus. Karena itu kita putuskan kita masih tetap bisa laksanakan baik sakramen baptisan kudus ataupun perjamuan kudus. Nah, dalam momen yang terdekat, yaitu Hari Perjamuan Kudus Sedunia,
ya, dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia itu biasanya memang di awal Oktober begitu. Jadi beberapa jemaat GKP mungkin yang Bapak Ibu tahu sudah melakukannya ya lebih dulu gitu. Tapi karena berbagai pertimbangan, maka Majelis Jemaat GKP Bandung memutuskannya di 25 Oktober besok begitu. Maka kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus di mana di dalamnya ada pelayanan perjamuan gitu. Nah, terus Pak Yos. Nah, ini dia. Jadi perjamuan kudus apa sih hybrid begitu ya, Bu Pendeta? Hybrid itu adalah sebuah terminologi atau istilah yang kami pakai untuk menyebut mixing atau kombinasi dari pelayanan daring dengan pelayanan luring gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kayaknya udah bosen banget gitu ya berdaring-daring ria gitu. Daring itu singkatan dari dalam jaringan dan luring itu luar jaringan. Mungkin offline, online itu ya Bapak Ibu sudah biasa dengar lah gitu. Jadi hybrid itu digunakan jadi istilah pelayanan Gereja Kristen Pasundan di era seperti ini gitu, bahwa kita menyadari bahwa ketika pandemik semua pelayanan itu dilakukan secara kombinasi ya gitu. Hybrid artinya baik dalam jaringan ataupun luar jaringan, gereja niscaya gitu. Itu sebuah keniscayaan untuk melakukan pelayanan yang dua macam ini gitu. Nah, pelayanan hybrid artinya dua-duanya menyatu tapi masing-masing tetap punya keunikan, tetap punya kekhasan gitu. Jadi nggak saling menggantikan satu dengan yang lain. Jadi nggak kita yang wah gereja sekarang berubah ya, udah nggak lagi onsite, udah nggak lagi ragawi, enggak gitu. Kita tetap ada tubuh dengan tubuh ketemu nanti begitu, tapi juga kita tidak menafikan bahwa satu kali nanti pun ketika sudah segala sesuatunya kembali lagi begitu ya, kita bisa ragawi lagi, tetap dalam jaringan itu kita tetap akan lakukan gitu. Jadi pelayanan di era pandemik khususnya dalam sakramen ini menggunakan metode yang seperti ini, kombinasi begitu ya. Jadi ada yang ragawi, ada juga yang di rumah ya menyaksikan. Nah, silakan dilanjut Pak Yos. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya sih kita pastinya sepakat begitu ya bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan gitu ya oleh tubuh Kristus, oleh umat di gereja begitu. Tapi terkait dengan ini pasti mungkin gitu ya, meskipun dalam beberapa momen pelawatan beberapa anggota jemaat sih nggak ada yang nanya-nanya lebih banyak begitu ya soal pemaknaan dan lain sebagainya begitu. Tapi kita di Konven Pendeta bisa menerima perjamuan kudus secara virtual ini karena ini ya pemahaman bahwa roti dan anggur perjamuan kudus itu adalah simbol dari tubuh darah Kristus, tapi Kristus hadir bukan di dalam roti dan anggurnya gitu, tapi Kristus hadir ketika ada proses perjamuan kudus yang dilakukan, dan itu kita rasakan bersama-sama ketika ada mix atau kombinasi pelayanan di altar gereja, di ruang ibadah begitu ya, diselenggarakan oleh majelis jemaat, para penatua yang menjadi pelaksana ibadah, dan ada pelayan sakramennya yaitu pendeta, lalu kemudian ada alat sakramennya, dan juga ada yang mengikuti proses perjamuan kudus itu yaitu seluruh warga jemaat yang meskipun secara ragawi tidak ada dalam gedung gereja tapi bisa menyaksikan di dalam rumah gitu. Jadi kita percaya bahwa begitu ya ketika perjamuan kudus itu dilayankan oleh pendeta dari gereja dan bisa disaksikan oleh jemaat, kita bisa merasakan juga kehadiran Kristus itu melalui spiritualitas kita ya ketika kita menyaksikannya dari rumah. Nah, itu yang dipahami. Jadi yang menjadi prinsip itu ya kehadiran Tuhannya dapat kita rasakan ketika pelayanan itu dilakukan seperti itu. Lanjut Pak Yos. Nah, mungkin ada juga yang ya bertanya gitu ya, waktu itu ada yang ngobrol juga. Nah, kalau kayak gitu kitanya nggak datang ke gereja, nyata tidak begitu ya, sah atau tidak begitu ya perjamuannya. Nah, kita bisa memahami tadi dari pemahaman Konven Pendeta di atas gitu, bahwa ketika pelayanan sakramen itu melibatkan semua, baik yang ada di dalam gedung gereja ataupun yang tidak ada dalam gedung gereja tetapi secara daring mengikuti itu, maka pelayanan itu nyata gitu. Sebenarnya
kelihatan memang tidak hadir tapi kerasa gitu. Nah karena itu ya ini sebenarnya seperti sebuah undangan ya, begitu kita kan merasakan bahwa perjamuan kudus itu sakramen itu kan panggilan dari Kristus sendiri kepada kita sebagai anggota gereja untuk bisa ikut ambil bagian ya. Karena itu kita berharap ketika Bapak Ibu Saudara nanti di rumah, kita sudah bersiap ya selama 2 minggu ini untuk ikut perjamuan, betul-betul secara spiritualitas, tubuh, jiwa, dan roh kita siap. Lalu juga nanti kita siapkan segala sesuatunya di rumah, begitu. Untuk bisa betul-betul terlibat di dalam perjamuan itu. Jadi artinya bukan berarti kemudian di rumah nih berarti bisa santai-santai aja, maaf ya pakai celana pendek, belum mandi dan lain sebagainya begitu ya. Enggak gitu. Tapi karena kita mau di sakramen loh, kita sudah persiapan gitu, dan kehadiran saya pun menjadi sesuatu yang menegaskan bahwa sakramen ini terjadi begitu. Nah, karena itu baik kita ada di gereja ataupun di luar gereja, ketika kita ikut perjamuan ya kita harus siapkan diri kita dengan baik gitu ya, termasuk juga penyelenggaraan alat sakramen yang ada di rumah ya, yaitu roti dan anggur. Terus Pak Yos, nah tentu saja ada banyak pilihan gitu. Kemarin itu kita sempat ngobrol juga begitu. Nah Bu, kalau misalnya alat sakramennya misalnya roti dan anggur begitu ya, bagaimana teknisnya gitu? Apakah roti dan anggur itu akan diantar satu-satu ke rumahnya anggota jemaat begitu ya? Nah kita ngobrol agak panjang, debatable ya, sesuai dengan konteksnya jemaat-jemaat GKP yang sangat variatif begitu ya dalam konven, tapi puji Tuhan selesai ya Bapak Ibu, itu hampir berapa lama tuh? 1 harian lah kita ngobrol teknis itu begitu. Tapi kita sepakati bahwa semua punya konteks yang berbeda. Dalam konteks Bandung yang sangat kompleks, anggota jemaatnya jauh-jauh begitu ya, lalu kemudian juga ada yang di pos-pos dan lain sebagainya, maka kita putuskan bahwa penyediaan roti dan anggur itu disiapkan secara mandiri oleh masing-masing keluarga. Gitu. Nah, jadi kita bicarakan ya teknisnya sedikit demi sedikit. Yang pertama, pastinya ini sudah jadi kebiasaan kita lah selama kita daring. Kalau kita mau kebaktian minggu, pasti kita atur tata ruang kebaktian kita sedemikian rupa. Gitu. Sehingga kita bisa merasakan khusyuknya ibadah atau hikmati ibadah itu. Begitu. Jadi sekarang ini kan Bapak Ibu, ketika pandemi ya, orang di rumah aja gitu, kita menyadari bahwa mesbah atau mimbar rohani kita itu bukan hanya di gereja begitu ya, tapi mesbah kita juga di rumah kita masing-masing begitu. Jadi mari kita siapkan mesbah kita semuanya gitu ya. Siapkan tempat yang baik gitu, misalnya ruang tamu, ruang keluarga gitu kan, itu menjadi satu tempat di mana kita bisa beribadah secara khusus begitu di situ. Siapkan ruang dengan satu hal yang mendukung, misalnya kalau ada lilin, pakai lilin, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Kalau Alkitab sih biasanya Bapak Ibu pasti kan akan selalu buka begitu ketika kebaktian minggu. Jadi siapkan segala sesuatu, nggak ada posisi-posisi khusus, tapi yang terpenting benda-benda itu betul-betul mengingatkan kita sama sabda Tuhan, pada kehadiran Kristus dan lain sebagainya. Begitu. Lanjut Pak Yos. Pak Yos. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mengamati begitu ya, atau mengingat, ini kita sudah 7 bulan sih memang di rumah ya. Perjamuan kudus kita itu yang terakhir harusnya dilakukan pas Paskah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak melakukannya karena masih shock begitu di awal-awal pandemi gitu. Tapi saya percaya pasti Bapak Ibu nggak lupa lah ya, bagaimana kita melakukan perjamuan kudus di GKP gitu. Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun begitu menjadi anggota jemaat GKP. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau Pak Yos bisa tampilkan tata kebaktian, ada nggak Pak? Tata kebaktian tanggal 25 ya, Ipen? Buat besok. Oke, nanti setelah close ini apa mau sekarang? Sekarang aja deh Pak, ini terakhir kan ya? Iya, ini terakhir. Iya. Saya cari dulu ya, sebentar ya. Oh iya, oke. Oke, Ya maksudnya dulu. biar gak usah pakai itu, langsung aja ditakep gitu, biar warga jemaat jadi tahu kira-kira nanti ibadahnya seperti apa. Gitu. Ini di close dulu atau gimana? Di close dulu nggak apa-apa deh Pak. Saya cari dulu sementara. Atau dari sini gimana? Mau datanya dulu apa gimana? Pak Yudi? Pak Yudi. Pak Yudi. Ya. Gimana Pak?
apa kita ada sesi bertanya begitu? Silakan Ibu Pendeta. Sebelum nanti saya ketangkep ya. Iya, boleh. Iya, Bapak Ibu, apakah ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Silakan. Dikasih apa tanda begini aja kali, atau ada di emoticon Zoom-nya. Nanti Pak Yudi yang bantu lihat siapa yang mau nanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan mute-nya. Atau masih jelas mungkin ya sampai di sini. Ada Bapak Ibu? Pak Toto, Pak. Dari sisi persiapan begitu. Oh, iya, silakan Pak Toto, silakan Ya. kalau mau Pak bertanya. Toto silakan, mangga. Saya minta ini aja penjelasan yang praktis untuk di rumah. Oh Tadi gitu. kan ada Oke, tulisan. Iya. Tulisan sudah dibaca gitu selewat. Sementara itu kan nggak bisa di-copy. Tapi Ibu kan belum membacakan itu gitu. Iya, belum Pak, karena nanti saya mau ditakepnya Ya. dulu, biar jadi Ya, jelas oke. semua. Ya udah kalau mau Saya nanti ya udah nanti aja dijawab. Kasih. Ya, makasih Pak Toto. Ada lagi nggak yang lain Bapak Ibu? Oh, kita tunggu. Pak Yos, udah ada takepnya? Sebentar saya download dulu ya. Dari Pak Sucahyo. Ya, Ada Pak Cahyo, pertanyaan. mangga. Adanya bentuk PowerPoint nggak apa-apa ya? Oh, boleh. Tapi yang bagian perjamuan kudusnya aja, Pak. Ya, sebentar ya saya download dulu ya. Pak Cahyo, silakan. Ya, tentang perjamuan kudus ini kan Ya. saya mengikuti baru kali ini, minggu ini ya. Nah, dalam pikiran saya, karena hubungan kita dengan Tuhan itu secara pribadi itu harus dikembangkan, bukan secara seolah-olah ragawi saja, tapi kan batiniah itulah yang harus dibangun. Nah, oleh karena itu barangkali saya berpikir apakah di kemudian hari ya alternatif perjamuan kudus secara daring itu juga bisa mendunia, artinya di lingkungan GKP itu menjadi hal-hal yang sama saja karena yang dibangun itu adalah batiniah kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Merasakan, kita diingatkan bagaimana harus mengikuti Tuhan Yesus itu. Kita sudah diselamatkan, anugerah keselamatan, jadi kita harus melekat pada karakter Kristus. Barangkali menurut saya itu, sehingga barangkali saja ada anggota kita itu walaupun bukan di GKP, tetapi mungkin di Amerika, di Belanda, di mana, itu bisa mengikuti ibadah perjamuan kudus secara daring. Nah, apakah nanti ini akan terstruktur bahwa kita dengan pengembangan metodologi teknologi teknik ini yang begitu sudah maju, kita bisa ibadah melayani dunia. Itu saja barangkali. Ya, makasih Pak Cahyo. Langsung aja ya. Pak Cahyo, kemarin itu di konven pendeta, kami tidak bicara ini sebagai sesuatu yang permanen. Begitu. Jadi ini masih dalam konteks kebencanaan yang di mana situasi yang terjadi dalamnya adalah sesuatu yang besar begitu, yang gawat, yang krisis sehingga kita nggak bisa ketemuan bareng-bareng gitu. Jadi untuk sementara hasil konven masih seperti itu, gitu. Karena ya maksudnya untuk permanen sih nggak dibicarakan begitu ya Pak. Pasti ada plus minus, itu perlu kajian lagi lah. Saya pikir saya lebih aman kalau bicara seperti itu, karena nanti kalau saya bilang iya mungkin nanti begitu gitu, nanti salah lagi kan. Ini harus kesepakatan bersama pendeta-pendeta begitu. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu ya Pak Cahyo ya. Tapi usul dari Bapak, terima kasih sekali lagi untuk pandangannya, untuk apa ya ide ya tadi konsep bahwa kemungkinan pasti ini akan bisa juga menolong bagi mereka yang ada di luar negeri dan lain sebagainya, itu bisa menjadi masukan yang berarti begitu, sehingga nanti kalau kita bicara kebetulan itu tanggal 24 Oktober nanti para pendeta akan ketemuan lagi, kita akan ada semacam diskusi mengenai pelayanan di tengah pandemik, khususnya terkait dengan pelayanan digital dan segala macam. Ya, bisa jadi kita ngobrol juga begitu ya soal kelanjutan pelayanan gereja ke depan, dan masukan dari Bapak nanti bisa jadi sesuatu yang kita bahas juga. Gitu ya Pak Cahyo ya? Ya, ini pemikiran saja, Bu. Iya, makasih Pak. Oke Bapak Ibu, Pak Yosua, makasih Pak Yos, ini sudah di-share ya kepada kita begitu tata kebaktian
ya, tata kebaktian yang akan dipakai besok hari Minggu. Bentuknya nggak seperti Word ini, pastinya akan seperti tayangan live streaming yang biasa seperti Bapak Ibu Saudara lihat begitu. Tapi saya langsung masuk ke pelayanan perjamuan kudus itu. Sebelumnya kita ada tata kebaktian minggu yang nanti akan biasa kita pakai ya di bagian atas, dan itu pasti Bapak Ibu dasar sudah hafal lah ya. Jadi langsung saja Pak Yos nggak apa-apa masuk poin 10. Nah, di pelayanan perjamuan kudus nanti kita akan ada nyanyi dulu begitu ya, 2 bait, dan memang minggu ini 25 Oktober itu ada tiga perayaan lah ya, perayaan liturgis. Pertama kita merayakan kebaktian minggu, yang kedua pelayanan perjamuan kudus dalam rangka HPKD dan HPII. Yang ketiga, kita akan bersama-sama membuka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan ke-87 yang akan dilaksanakan sampai tanggal 15 November 2020. Jadi ini satu hal yang satu hal yang membahagiakan ya, harus kita syukuri Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan banyak yang bisa ikut ya. Semuanya bisa ikut begitu. Karena juga kita akan buka Pekan Keluarga kita, dan nanti kepada Bapak Ibu akan dikirimkan juga buku Pekan Keluarga untuk kita pakai bersama-sama selama 2 minggu ini. Nah, saya lanjut ke tata kebaktiannya. Ada KJ 464, ini Tuhan pecahkan roti hayat bait 1 dan 3 begitu ya. Lalu kemudian nanti Pak Pendeta Firdaus yang akan memimpin sebagai pelayan sakramen akan membacakan titah perjamuan itu juga biasa, kemudian doa mengundang kehadiran Roh Kudus. Nah, sampai di sini saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan kepada Bapak Ibu, kita sudah memasuki gitu ya pelayanan perjamuan. Jadi posisi kita masih ada di tempat yang sama begitu kan, setelah kita mendengarkan khotbah dari Pak Fir nanti, tapi dengan kondisi roti dan anggur yang sudah sudah disiapkan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti roti dan anggurnya bisa disiapkan saja di meja gitu ya dari awal gitu. Nah, gimana Bu Pendeta kriteria roti? Nah, kriteria roti nggak ada. Kriteria rotinya nggak ada, tapi rotinya kalau bisa jangan roti yang besar banget ya Bapak Ibu. Jadi rotinya roti kecil saja begitu ya. Entah misalnya Bapak Ibu bisa roti tawar dipotong gitu ya, atau misalnya kalau memungkinkan beli hosti, monggo silakan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya, roti kecil saja. Saya juga nggak bisa ngatur rasanya apa begitu ya. Tapi ya silakanlah disiapkan gitu ya oleh Bapak Ibu roti itu. Lalu anggur, kita berharapnya anggur memang begitu. Tapi kalau Bu Pendeta susah nih dapat anggur gimana ya begitu. Nah, kita tuh kemarin memberikan toleransi pada teh begitu. Jadi teh tawar saja tidak apa-apa kalau memang sangat kesulitan. Kalau memungkinkan untuk ada anggur, monggo gitu ya. Silakan, lebih bagus lagi. Tetapi kalau tidak ada, bagaimana Bu Pendeta? Jangan sampai nggak bisa ikut perjamuan. Oke, pakai teh tawar ya. Nah, jadi gelasnya gimana Bu Pendeta? Apakah harus pakai gelas lokinya gereja? Enggak. Gitu ya, karena kan kita mungkin mikir, wah kalau sloki gereja kan susah nyarinya. Nah iya Bapak Ibu, jadi ya pakai saja gelas yang kecil begitu ya. Kalau misalnya pakai gelas yang biasa ya pakai takarannya yang kecil saja gitu. Seperti itu, yang bisa langsung dilep gitu. Nah, kita kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kebaktian, komponen dari roti dan anggurnya sudah siap ya di meja gitu. Nah, lalu kemudian nanti Pak Firdaus akan dari atas mimbar begitu ya, doa mengundang kehadiran Roh Kudus. Lalu setelah itu dia turun dari mimbar menuju ke meja perjamuan. Nanti ada 2 penatua yang akan melayani tapi dengan jaga jarak begitu. Jadi secara khusus nanti Bapak Ibu jangan heran begitu, karena Pak Pendeta Firdaus ketika memecah roti dan menuang anggur tidak akan memberikannya kepada penatua di kiri dan kanan untuk social distancing. Begitu. Jadi nanti para penatua sudah mendapatkan roti anggur yang sudah akan dimakan, diminum sendiri. Gitu. Seperti itu. Jadi nanti roti dan anggur yang Pak Pendeta Firdaus pecah dan tuangkan itu akan dimakan sendiri oleh beliau. Seperti itu. Nah, setelah meja perjamuan disiapkan, ada 2 perendahan hati menyambut perjamuan kudus, begitu ya. Lalu ada undangan. Nah, setelah itu silahkan mungkin nanti ada kepala keluarga ya yang ditunjuk begitu untuk membagikan ya, atau misalnya mengambil saja dari tempat di meja begitu roti dan anggurnya masing-masing
gitu ya. Jadi di momen ini nanti ketika marilah karena segala sesuatunya telah tersedia, silahkan nanti roti dan anggurnya sudah dipegang oleh masing-masing kita gitu ya. Jadi kita sudah pegang roti dan juga sudah pegang anggur. Lalu kemudian dilanjutkan nanti Pak Pendeta Firdaus akan memecah roti begitu ya dengan kalimat formulasi yang biasa dan kemudian juga menuangkan anggur. Jadi yang biasanya kan memang karena di sini tidak ada yang dibagikan secara ragawi di gereja begitu ya, tapi akan dimakan dan diminum sendiri, maka pemecahan roti dan penuangan anggur itu dilakukan bersamaan seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian sambil nanti kita pegang begitu ya roti dan juga anggur di tangan kita, Pak Pendeta Firdaus akan menyampaikan dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah, makanlah dan minumlah. Jadi ketika Pak Pendeta Firdaus sudah menyampaikan seperti itu, silahkan nanti Bapak Ibu makan dan minum. Jadi makan rotinya dulu, lalu kemudian minum anggurnya. Seperti itu. Ya, setelah itu boleh diletakkan lagi tempat anggurnya, lalu selanjutnya ke bawah sama seperti biasanya ada doa syukur, ya, lalu kemudian mengundang berdiri untuk mendengarkan kata-kata nasihat. Dan setelah itu Pak Pendeta Firdaus dan para penatua akan kembali ke tempatnya masing-masing, dilanjutkan doa syafaat sampai ke bawah. Nanti untuk persembahan perjamuan kudus sesuai dengan instruksi dari majelis jemaat kemarin ada kode khusus ya yang di belakangnya 55 begitu untuk persembahan syukur perjamuan kudus. Seperti itu. Itu saja kayaknya ya, Pak Yos, Pak Yudi. Ya. Ada lagi kira-kira yang kurang? Sudah cukup. Ya. Jadi persembahannya 2 ya. 2 kali. Ya, jadi ada persembahan syukur perjamuan, lalu ada persembahan kebaktian minggu. Nah, dua-duanya dengan kode yang berbeda. Persembahan perjamuan kudus dengan kode belakang 55, kemudian persembahan kebaktian minggu 22 ya biasanya? 22, iya. 22. Itu saja, Bapak Ibu. Kiranya tadi juga sudah bisa jawab yang Pak Toto tanya ya tentang teknis. Gitu. Ya. Apakah Terima kasih Ipen, Ibu ya, Pendeta. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silahkan. Kelihatannya sih nggak ini ya, nggak terlalu bersoal lah ya, soal menyiapkan gitu, itu silahkan gitu. Sudah jelas. Masing diatur ya, gitu. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Pasti banyak tambah. Ada Pak Timbul, Kayaknya sudah cukup jelas tadi dari Ibu Pendeta ya. Iya. Iya. Ini apa? Sebenarnya macam seperti ini tuh sudah dilakukan ya oleh banyak jemaat GKP gitu. Di beberapa gereja juga sudah dicoba dengan virtual kemarin. Dan saya melihat responnya bahagia ya, bahagia sukacita gitu. Mudah-mudahan juga memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kita secara khusus, menguatkan spiritualitas kita karena kita sudah lama sekali memang tidak bersama-sama ya secara ragawi begitu, meskipun kita bersama-sama secara virtual gitu. Tapi perjamuan kudus ini mudah-mudahan bisa membuat kita menyelami kehadiran Tuhan secara lebih mendalam gitu. Ya, meskipun makan minumnya ya nggak bareng-bareng secara badaniah begitu dengan pendeta dan juga penatua di gereja gitu. Itu Bapak Ibu. Bu Pendeta. Boleh Pak Oki ya? Iya Bu, masih Oki nama Pak saya Abu. Bu. Iya Pak Oki, silakan. Ya, tadi kan disampaikan kalau bisa menggunakan anggur. Bagaimanapun kita akan berusaha ya kalau ada apakah dari gereja mungkin ada rekomendasi atau mungkin di kolektif beli anggur, apakah kalau mungkin di gereja lain ada yang seperti apa ya, anggur dalam bentuk di tempat plastik atau seperti apa gitu untuk memudahkan mendapatkannya. Ya misalnya kita bisa mendapatkan membeli di mana atau mungkin
lewat gereja atau seperti apa? Apakah mungkin ada seperti itu? Karena kan nggak mudah juga kayaknya kita semua kalau beli anggur kan kalau nggak biasa. Itu Iya, pertanyaan. iya betul, betul Pak. Iya, tadi juga saya mengendap-ngendap gitu ya ke Pascal Hyper Square. Saya cari 79 toko rohani di sana dan ternyata tutup juga selama pandemi. Jadi ini sesuatu yang menyesakan kita begitu karena ada banyak yang kena imbas memang ya dengan pandemi begitu, ada banyak usaha-usaha juga yang tutup begitu. Tapi saya dengar sih ada beberapa penatua yang sempat dapat anggur ya, Bu Fer, Pak Muri, mungkin Pak Muri ada nggak? Ada aja bisa share. Silakan. Ada, Bu. Ya. Jadi kalau untuk anggur, kemarin kita itu biasa kan beli dari toko Kalam Hidup yang di Jalan Aripan. Kalau yang itu anggurnya anggur sakramental memang, yang ukuran botol, 1 liter ya, itu harganya 77.000 di Kalam Hidup. Nah, kalau yang sudah dalam bentuk cup, itu ada dalam 1 bungkus isi 100 cup, harganya 96.000. Kalau mau dengan roti hostinya, itu harganya 112.000. Itu ada di toko Kalam Hidup Jalan Aripan. Nah, sampai saat ini kita memang tidak tidak mengkoordinasikan pembelian anggur dan roti itu ya Bu Ipen ya. Ya jadi. Iya. Tapi ada karyawan, ada anggota Bandung, punten Kang Muri. Ada anggota Bandung yang kerja di Kalam Hidup sih. Pak Oki, ada Pak Yosep Sairun, ya. Jadi kalau memang ini ingin sekali begitu bisa kontak beliau, siapa tahu bisa gosen begitu ke rumah ya untuk menghindari kontak langsung dan lain sebagainya. Iya. Seliter mabok itu. Minum seliter takut mabok. Bisa disimpan sampai awal tahun, Pak. Betul. Iya. Kalau tidak salah kemarin ada postingan dari Pak Sunarta Acun ya, dia juga. Iya, mangga. Iya. Dari Pak Sunarta Acun. Kalau tidak salah di area 1 ya dia posting ya. Iya. Beliau menawarkan. Ya kemarin area 1 sudah ada ya postingan dari Kang Acun ya, dari Kang Ocep. Betul. Ini contohnya kemarin saya udah beli nih ada contoh nih ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya. Itu Pak ini saya pesan di Kang Ocep, ini tuh yang cup kecil, ini tuh isinya 25 cup, harganya 36.000 gitu. Gitu. Ya maksudnya kalau ada hal begitu mudah, misalnya per sektor bisa mengkoordinir mungkin ya, begitu ya. Iya, bisa dibicarakan aja Pak Oki, misalnya satu sektor di Utara 1, yuk gimana nih dapatnya anggurnya gitu ya. Ada sektor Lagu Boti juga. Ya boleh sama ini ya, sediakan sama pengurus sektor gitu ya. Ya, kalau misalnya memang mau dikirim, diperhatikan higienitasnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, yang itulah kita sudah memahami ya, gitu bagaimana kita bisa menerapkan protokol dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan sekali buat Bapak Ibu untuk ikut perjamuan. Kemarin juga ketika kami kontak dengan beberapa warga di pos kebaktian begitu yang memang agak sulit pasti ya, jangankan untuk mencari anggur, untuk mencari sinyal saja mereka susah begitu. Jadi kita bicarakan sama mereka gitu, kalau memang sangat sulit sekali nggak usah dipaksakan, dengan teh saja. Boleh nanya? Iya, silakan Pak. Itu anggurnya itu kan macam-macam itu. Yang ya Pak. Yang biasa di gereja itu enak banget gitu. Itu mereknya apa Bu? Nah itu saya nggak nanya Pak. Yang saya tahu apa ya, orang tua gitu apa gimana sih Kang Budi? Itu anggurnya ya itu belinya di Kalam Hidup Pak. Itu anggur sakramental. Jadi memang anggur untuk perjamuan kudus khusus itu hanya ada di toko rohani gitu. Bahasa khusus ya. Sakramental. Bukan resepnya Pak Muri ya. Ini sakramental. Mereknya ini apa? New Wine Hosanna. Jadi tunjukin Kang Judi mungkin. Beli aja anggur. Terus diperes.
Ipen, saya mau nanya, boleh? Mangga, Bu Siwi. Ya, kan kalau mencari anggur yang untuk diminum itu kayaknya sulit gitu ya. Tapi kalau cari buah anggur, tadi ngelihat saya dari buah anggur itu, boleh di blender nggak jadi air anggur gitu. Jus, boleh. Lebih Boleh, banyak. Bu. Boleh. Kirim ke Boleh rumah saya, Wi. aja. Fanta juga ada yang anggur ya, Ipen? Buah vita sih, sebenarnya ada buah vita anggur. Ya. Kalau dulu saya pernah dadakan ya, bukan tahu aja sih yang dadakan, perjamuan juga pernah dadakan cari anggur karena ketinggalan begitu kan, lupa bawa gitu kan. Nah itu di Indomaret tuh ternyata urgent ada buah vita anggur begitu. Ya. Tapi saya nggak tahu stoknya ada apa enggak di Indomaret, kan itu kan sesuatu yang jarang ada juga ya. Gitu. Ada sirup ABC anggur. Iya Bu, bisa Bu. Yang penting jangan nyari jika bundung aja. Anggur. Nah. Super Tony. Iya, atau siapa yang spesialis bisa nyari di mana, buat di rumah aja ya, mungkin ya seperti itu. Menanggapi Bu, Monggo Pak. yang tadi misalnya sektor mengkoordinir sih bisa, hanya dari sektor mengantar ke rumah-rumah itu kan juga jadi harus dipikirkan, itu juga sulit gitu. Bukan sektor tidak bisa, tetapi sangat memungkinkan, hanya membagikan ke rumah yang mungkin tidak bisa. Demikian Ibu. Iya, kemarin juga sebenarnya Bapak Ibu kita sempat ngobrol gini nih, pelawatan ya dalam beberapa minggu gitu. Bu, ini lansia agak susah nih untuk kebaktian begitu ya. Tapi mau ikut perjamuan, tapi agak dekat rumahnya, misalnya gitu. Lalu kami sampaikan, yang terpenting kondisinya sehat, begitu ya, memungkinkan, gitu sambil nanti mungkin jaga jarak, ya bisa diundang lah untuk barengan, tapi ya mungkin nggak banyak-banyak, begitu satu rumah untuk ikut perjamuan, gitu bersama, seperti itu. Tapi itu pun dengan kondisi yang memang udah sangat urgent sekali begitu ya, tidak ada yang bisa memfasilitasi untuk perjamuan kudus di rumah. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mungkin sudah lanjut usia, lalu kemudian tidak ada siapa-siapa begitu di rumahnya. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu kemungkinan masih bisa satu rumah ya dengan anggota-anggota keluarga begitu, jadi masih bisa satu rumah berkebaktian ya dan saling melayani seperti itu. Itu